Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang dimaksud Allah lebih dekat dengan urat leher. Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama kalian dimanapun kalian berada. Itu bukan zatnya. Itu bukan berarti Allah selalu ngintil kita di zatnya, bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'adzim. Hadirin hadirat jamaah salat subuh mushola Al Hikmah Talkandang Situbondo rahimani wa rahimakumullah. Kita masih melanjutkan pembukaan atau bab di dalam bab muraqabah ini, muqaddimah muraqabah yang kita bahas anta'budullaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah seperti engkau melihat Allah. Wa in takun tarahu fa innahu yaraka. Dan apabila engkau tidak mampu menghadirkan melihat Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah, ketahuilah bahwa sesungguhnya Dia yaraka, Dia melihat engkau. Ini ihsan. Dan itulah inti dari muraqabah. Kemarin kita sudah bahas beberapa ayat yang dipakai oleh Al-Imam An-Nawawi. Di antaranya kemarin surat Asy-Syu'ara ayat 218 dan 219. Alladzi yaraka hina taqumu wa taqallubaka fis sajidin. Allah Subhanahu wa taala Dia alladzi melihat engkau wahai segenap manusia di saat engkau berdiri maupun di saat berganti-gantinya posisi engkau bersujud. Salat itu kalau sujud kan sujud, kemudian i'tidal duduk, kemudian sujud lagi. Semua pergerakan itu Allah Subhanahu wa taala lihat. Allah melihat gitu. Allah melihat. Melihatnya gimana? Sudah enggak usah dibahas. Allah melihatnya gimana? Yang pasti Allah melihat. Jadi jangan dikira Allah tidak lihat. Kemudian yang dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam muqaddimah bab muraqabah ini adalah surat Al-Hadid ayat 4. Wa qala ta'ala, kata Imam Nawawi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa huwa ma'akum ainama kuntum. Dan Dia, wa huwa, dan Dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Jadi Allah itu bersama siapapun, Pak. Tapi jangan pernah dimaknai atau jangan pernah dianggap Allah itu ngintil sama kita, zatnya itu. Tidak. Iya, jadi Allah itu yang dimaksud Allah lebih dekat dengan urat leher.
wa huwa ma'akum ainama kuntum, Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama kalian dimanapun kalian berada. Itu bukan zatnya, itu bukan berarti Allah selalu ngintil kita di zatnya, bukan. Kalau Allah ini tempatnya adalah tsummastawa 'alal arsy, tempatnya beliau beristiwa, bersemayam di atas arsy. Oh, berarti Allah duduk di kursi? Tidak juga. Cukup kita pahami bahwa Allah itu di ketinggian, kemuliaan. Adapun yang dimaksud dengan Al-Hadid ayat 4 ini, wa huwa ma'akum ainama kuntum, yang dimaksud Allah bersama kalian itu adalah ilmu Allah, pengawasan Allah, penglihatan Allah. Sekarang cara menjelaskan di era ini enak, Pak. Dulu ketika PPKM itu orang sekantor bisa rapat bareng-bareng dari rumah masing-masing. Bosnya bisa langsung membersamai kita, tetapi bukan fisik bosnya yang datang, tetapi melalui teknologi Zoom dan lain sebagainya. Artinya bosnya sedang bersama dengan kita yang ada di rumah, tetapi bukan bosnya itu hadir, tetapi adalah pengetahuan eksistensi hakikat bosnya itu ada sedang bersama dengan anak buahnya yang berpencar-pencar dimanapun. Seperti Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di sini katakan wa huwa ma'akum ainama kuntum. Ini berlaku bagi setiap individu yang jumlahnya miliaran di atas bumi ini, Pak. Apa ya Allah kemudian satu persatu membersamai? Tidak. Iya, tidak. Seperti sekarang kita, oh bulan sedang bersama kita, bulan ada di sana. Yang di Jatirjo juga bilang, bulan sedang bersama kita ini di sini. Seperti itu. Dan itu merupakan satu gambaran. Sedemikian Allah itu esa berada di ketinggian kemuliaan, tetapi melingkupi semua jagat raya ini. Bukan hanya di bumi, semua jagat raya, semua hal yang ada di jagat raya ini, di semesta alam ini. Ini yang dimaksud Allah itu ma'akum, bersama kita. Aku selalu bersamamu, percayalah dek, aku selalu bersamamu, meskipun sedang tidak berada di satu tempat yang sama. Allah seperti itu. Nah, ini harus benar di dalam memahami, sehingga saya nggak takut, kan Allah bersama kita ini sekarang. Kalau kita berdua, yang ketiga Allah, maksudnya Allah ada hadir di situ. Ini yang pemahaman yang salah. Kalau kita berdua, yang ketiga Allah itu maksudnya adalah kita sedang yaroka tadi, sedang dilihat oleh Allah, sedang inna rabbaka labil mirsad, Allah sedang mengawasi kita dalam surat Al-Fajr itu, Pak. Ini termasuk Al-Fajr ini termasuk ayat yang dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam membuka bab muraqabah ini. Kemudian selain Al-Hadid ayat 4, kemudian As-Su'ara 2:18 2:19 tadi, kemudian ada lagi Ali Imran, innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, bagi Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang samar sedikit pun. Tidak ada sesuatu pun yang samar bagi Allah. Sesuatu itu baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Kalau kita sesama manusia itu cek gampangnya, Pak, menyamarkan suatu niat atau suatu perbuatan. Ketika kita wudhu, kemudian kita ngedit minum dikit ya, Pak, nggak ada yang tahu itu, Pak. Nggak ada yang tahu. Atau icip-icip masakan itu kalau puasa itu kan boleh, Pak. Diicip itu boleh, tapi nggak boleh ditelan. Yang ditelan itu nggak boleh. Apa asin apa enggak, misalkan di gini, itu boleh. Tapi yang nggak boleh kemudian dari lidah ini kemudian ditransfer, ditelan, itu yang batal. Nah, ditelan atau tidak ditelan kan nggak ada yang tahu. Tapi bagi Allah tidak ada yang samar. Semua Allah ketahui, meskipun serapi apapun. Makanya, Pak, kita tidak boleh coba-coba
ya, merasa aman dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Karena bagi Allah la yakhfa, tidak ada yang samar. Dan kita sepakat kemarin bahwa pengetahuan Allah, pengawasan Allah itu tidak hanya hal-hal yang bersifat zahir, ya. Dawamu ilmil abdi wa tayakuna bihi wa tayakunihi bittilail haqi ala zahirihi wa batinihi. Jadi muraqabah itu kemarin kita tarik satu definisi bahwa muraqabah itu adalah kesadaran atau pengetahuan manusia yang secara terus-menerus, pemahaman seseorang yang secara terus-menerus bahwa dirinya sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pengawasan itu meliputi hal-hal yang bersifat dhahiriyah maupun batiniyah. Makanya ketika As-Syu'ara 218 menyatakan bahwa Allah Maha Tahu, alladzi yaraka hina taqumu wa taqallubaka fisajidin, di dalam berdiri, di dalam pergerakan gonta-ganti kalian sujud itu, sujud-sujud kalian itu, Allah melihat. Allah melihat, dan Allah bisa, penglihatan Allah tidak hanya sebatas fisik tetapi sampai masuk ke kedalaman hati, termasuk ketika kamu berdiri, termasuk ketika kamu bergonta-ganti dalam bersujud. Itu apa yang kamu pikirkan selain yang kamu baca itu? Kamu baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana wa bihamdi wa bihamdi, sami Allahu liman hamidah. Tetapi Allah tahu hatimu, oh barang saya yang hilang ternyata saya ingat ada di sana, seperti itu. Itu Allah tahu, Allah melihat, gitu. Allah melihat, Subhanahu wa taala, Allah melihat. Kemudian juga selain Ali Imran, Inna rabbaka labil mirsad adalah surah Al-Fajr tadi. Allah Subhanahu wa taala terus melekatkan pengawasannya kepada kita. Ada kisah yang sangat populer itu, Pak. Ada seorang pengasuh, seorang murabi menyebar beberapa santrinya, kemudian bawa satu burung. Ini burung, ada seorang yang diiri, Pak. Seorang pengasuh itu sangat perhatian sama seorang santri, seorang anak muridnya. Yang lain kemudian iri, cemburu, protes rame-rame. Oh, kamu ingin tahu? Kalau ingin tahu, baik kita buktikan. Ini burung satu-satu, kasih anak sak pondok itu. Sekarang sama pisau ya. Sekarang kalian cari tempat. Cari tempat yang sekiranya tidak ada yang tahu, di situ kamu sembelih dan bawa ke saya burung ini. Iya, Pak. Ada yang satu masuk ke kebun-kebun, yang satu naik ke atas pohon, tinggal kiranya nggak ada yang lihat, potong itu burung. Ada yang masuk goa, ada yang sembunyi ngumpet di kolong mana begitu. Alhasil tidak dalam waktu yang lama semua kembali dan semuanya sudah dengan hasil masing-masing. Tinggal satu anak tadi itu. Lu, kamu kok nggak dipotong? Gimana? Yang lain sudah berhasil, kamu kok nggak berhasil? Oh, makin heboh, Pak. Tuh nggak patuh kan dia. Jelas-jelas suruh motong itu burung, nggak dipotong. Gitu kok paling disayangi sama guru. Akhirnya ditanya lah, sebentar kita tanya, kenapa nggak kamu potong itu burung? Kan perintahnya suruh potong di tempat yang sekiranya orang nggak lihat. Iya, Pak. Saya sudah ke sana kemari, ke atas ke bawah, ke sana ke bawah, tapi saya tidak menemukan tempat yang tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung lainnya pucat, Pak, kaget. Gurunya manduk-manduk sambil senyum. Tuh, kalian dengar. Kenapa aku lebih perhatian pada satu murid, satu santri yang ini? Karena dia punya muraqabah, punya rasa senantiasa diawasi oleh Allah, punya kesadaran bahwa Allah melihat kita. Pengetahuan Allah, ilmu Allah tidak terbatas ruang dan waktu. Maka tidak mungkin dia bisa memotong burung itu, menyembelih burung itu, karena pesannya adalah kalau di tempat yang sekiranya tidak ada yang melihat. Lah kalau yang lain kan persepsinya kan hanya manusia atau siapapun yang melihat. Tapi
tidak ngeh bahwa Allah senantiasa melihat dia dimanapun berada. Wa qala ta'ala, kemudian yang dinukil ayat terakhir di situ adalah surat Ghafir ayat 19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya'lamu kha'inatal a'yun. Dia Allah Subhanahu wa taala mengetahui pengkhianatan mata. Pengkhianatan mata itu lirikan mata, curi pandangannya mata, Pak. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur, dan yang tersembunyi di dalam dada manusia. Kerlingan apa? Pengkhianatan mata itu gimana sih, Pak? Saya menghadap ke sini, tapi sebenarnya saya ngelirik. Itu kan berkhianat. Ya, pengkhianatan mata ngelirik. Ada kisah, Pak. Kakak saya cerita waktu SD itu punya guru yang apa namanya, Pak? Kero apa, Pak ya? Juling ya, Pak, juling. Dan kakak saya ini bikin kesalahan lah, dimarahi, Pak. Dimarahi sambil walang kayak gini gurunya, tapi melihatnya ke sana, nggak ke kakak saya ini. Marah-marah ke kakak saya, tapi melihatnya ke tempat lain gitu. Yang dimarahi itu mau ketawa, Pak. Mau ketawanya kenapa? Ya karena tidak dilihat itu. Tapi sebenarnya dilihat karena juling saja, maka menghadapnya ke sana, yang dimarahi ada di sini. Itu, Pak. Jadi pengkhianatan mata. Kita sudah dikatakan tundukkanlah pandangan. Ya kita laki-laki ya Pak, apalagi laki-laki. Ada yang bening-bening, ada yang yang seger-seger gitu. Iya, kita berusaha tapi kadang lirik dan seperti itu. Teman sebelah kita, istri kita waktu kita jalan bareng, anak kita jalan, teman kita di sebelah nggak ngerti kalau kita sebenarnya ngelirik itu. Saya pernah, Pak, waktu ngantar saudara di Bandara Ngurah Rai itu, ya, saya sama kakak saya, pas kakak saya itu. Terus banyak sih turis-turis itu. Ada satu orang yang cantik gitu, Pak. Saya berusaha tidak melihat, tapi saya ngelirik gitu. Nah, lirikan saya ini dilihat kakak saya. Ayo ya deh. Saya cek malu. Cek malunya. Itulah. Jadi kerlingan mata itu khina. Karena kha'inatal a'yun itu maksudnya pengkhianatan mata, curi-curian pandang mata itu. Itu Allah tahu. Artinya seluruh kelicikan yang terjadi di muka bumi itu meskipun dibungkus dengan satu praktek-praktek yang rapi sekalipun, kebusukan apapun yang ada, meskipun berusaha dikamuflase seperti apapun, Allah tidak akan luput pengetahuan Allah terhadap itu.